Kali ini saya sedang berada di PT Mahardika ya yang berlokasi di Sumedang. Ini memang expert banget di bidang developer ya, tentu punya perumahan juga yang luar biasa kerennya. Di sini sudah hadir dengan Pak Hardi. Wow, keren sekali ya. Bapak Dase? Waduh. Keren sekali nih. Nah, di sini kita akan membahas seputar bagaimana kiat-kiat menjadi seorang kontraktor. Ini penting banget ya, terutama bagi seseorang yang ingin memulai usahanya ataupun yang sudah memulai usahanya dan ingin menjadikannya lebih baik lagi. Baik, boleh diperkenalkan diri dulu nih. Assalamualaikum. Bismillah. Saya Hardi. Jadi kebetulan di PT Mahardika ini saya jadi direkturnya gitu. Wow. Jadi Okay, ownernya di PT Mahardika ini. Jadi sebetulnya bisnisnya ini utamanya ini di bidang properti. Jadi kita mempunyai dua perumahan. Kita mempunyai perumahan klaster Islami sama klaster Mekarsari. Terus, nah tapi sebetulnya ini perjalanan panjang lah. Perjalanan panjang menuju developer ini. Sebetulnya kita asal kita ini dulunya ini kontraktor. Wah, ini sudah masuk nih, sudah masuk ke hal-hal yang menarik nih. Iya. Boleh diceritakan lebih dalam lagi, seperti apa nih kira-kira? Jadi sebetulnya saya itu basicnya itu nggak ada sama sekali berhubungan sama bangunan. Hah? Nggak Kok bisa? Iya, nggak ada. Saya kuliah itu di ekonomi manajemen dulu di. Nah itu kemudian dengan perjalanan waktu berbagai macam bisnis saya lalui, kemudian ya akhirnya saya dipertemukan lah. Padahal saya dipertemukan dengan orang-orang yang berhubungan dengan properti ini, dengan konstruksi ini. Oke, baik, arahnya dari sana ya. Oke, tapi ini kan sudah terlihatnya memang sesukses ini ya. Bagaimana nih kira-kira perjalanan awalnya sampai di titik ini nih? Ini pasti seru banget nih. Iya. Nah itu kan karena bisnis kontraktor ini tidak lepas dari namanya juga tetap ya. Namanya itu bisnis karena bisnis itu berhubungan dengan dagang. Nah dagang itu dengan cara kita menjual. Nah itu jadi kita itu bisa beranjak dari sana. Karena basic saya itu sebetulnya ekonomi manajemen yang notabene itu berhubungan sekali dengan jual beli, dengan dagang, dengan bisnis. Sebetulnya masih ada relasinya ya. Ada relasinya sebetulnya. Nah, sementara untuk bisnis konstruksi ini erat hubungannya kan dengan teknis bangunan. Nah, sebetulnya kita ambil aja benang merahnya bahwa ini itu tetap saja ini bisnis gitu, ini dagang. Betul. Yang diperdagangkannya itu jasa pembuatan konstruksi. Betul. Seperti itu. Nah, tapi bagaimana bagi pemirsa di sini? Bagaimana ketika memang tidak ada pengalaman sama sekali di situ? Nah, bagaimana itu untuk bisa sampai mahir di bidang tersebut itu? Sedangkan tidak ada basicnya sama sekali seperti itu. Nah, tentunya mungkin pasti ada perjalanan ya, perjalanan panjang menuju ke titik seperti ini. Jadi kadarullah dulu saya dipertemukan dengan seseorang itu, ada satu orang itu paman saya yang kebetulan dia juga sarjana sipil. Sarjana sipil, kemudian dia juga bekerja di Wika. Dia tukang gambar lah, dia yang bisa menggambar. Kemudian ada lagi satu orang lagi yang ikut mendukung saya dalam perjalanan bisnis konstruksi ini, ada juga seorang arsitek. Dia sering membangunkan rumah, nah di daerah Sumedang ini. Nah itu tentunya dari sanalah, dari awal saya bertemu dengan mereka, kemudian berjalan bersama. Nah di sana kita bisa mengambil pengalaman dan ilmu dari mereka. Wow, ternyata memang kalau didengarkan seperti ini, ya diperhatikan, kok jalannya itu mulus banget ya? Bisa seperti itu pasti. Bagaimana nih? Kok bisa seperti itu gitu? Yang menyedihkan nggak usah diceritain. Tentunya pastilah. Itu pasti ada perjalanannya lah ya. Pasti. Gitu. Kalau misalnya pengalaman pahit lah, pengalaman manis itu pasti tentunya dalam perjalanan, semua perjalanan pasti ada. Nah itu kan orang selalu menilai seseorang itu dari hasil akhir, padahal kan prosesnya itu panjang sekali. Betul. Panjang sekali. Nah itu yang
yang harus dicatat ketika kiat-kiat untuk menjadi sesuatu itu. Misalnya sekarang kiat-kiat untuk menjadi seorang kontraktor, seorang pemborong itu ya itu. Jadi tentunya akan banyak mengalami kepahitan gitu ya. Dan belum tentu itu selalu mulus, selalu jalannya itu ada gitu ya. Terkadang ya macam-macam. Baik, bagaimana kalau dilihat dari segi resikonya? Mungkin ini karena ada juga yang, wah saya punya modal tapi saya karena awam, saya sepertinya tidak ingin memutuskan ke arah sana karena saya takut saya rugi. Nah, mungkin ada kiat-kiat tertentu yang tipsnya untuk kriteria yang seperti ini. Bagaimana menurut pandangan? Jadi perlu dicatat, kalau misalnya semua bisnis itu, pasti semua orang itu selalu mendapatkan titik bahwa saya untuk berbisnis itu harus punya modal. Nah itu, itu mungkin salah satu mindset yang mungkin bisa dikatakan kurang baik lah ya, kurang baik. Nah jadi sebetulnya di mana kita ada kemauan, di mana kita ada keinginan, di situ pasti ada jalan, pasti ada. Betul. Nah itu jadi yang perlu dicatat. Jadi kita itu selama bisnis kontraktor itu ya bisa dibilang kita modal nekat. Wow, kita modal nekat. Bagaimana ini? Nah, mengenai jadi modal nekat ini? Seperti pertama apa? Itu dari tadi aja kita ilmunya kan kurang. Orang lain mungkin sudah berpengalaman di bidang sipil, di bidang arsitek gitu ya. Nah itu sementara kita kan cuma berbasic bidang ekonomi aja, ekonomi bisnis. Nah itu bisa dijadikan motivasi juga untuk semua. Betul. Jadi tidak ada yang tidak mungkin gitu. Dalam dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Nah jadi misalnya ketika saya berbisnis konstruksi bidang atap baja ringan misalnya. Nah, yang perlu dicatat untuk konstruksi baja ringan ini mungkin orang sering sekali melihat ini harus teknisnya itu harus mengetahui tata cara membuat baja ringan dengan hitungan-hitungan tertentu, dengan teknik-teknik tertentu. Nah itu yang dicatatkan di sana biasanya. Tekniknya itu strukturnya seperti apa. Nah, sementara di bisnis itu tidak perlu, menurut saya ya, menurut saya di bisnis itu tidak perlu kemungkinan. Jadi kita hanya perlu mencatat poin-poinnya saja. Misalnya poinnya itu untuk konstruksi ini ada material, ada tenaga kerja, dan tentunya pasti kita ada selisih keuntungan. Nah itu, jadi tetap intinya itu bisnis itu adalah ketika ada biaya dan ketika ada keuntungan. Nah itu. Terus yang patut dicatat juga, semua bisnis ini intinya itu pada penjualan, pada pemasaran. Betul. Nah itu. Mungkin ada di sini pemirsa semua juga mungkin ada yang basicnya di properti gitu, basicnya di perbankan, atau basicnya di marketing, atau basicnya di konstruksi mungkin ya. Nah itu belum tentu bisa menjual menjadi kontraktor, belum tentu. Oh, bisa jadi seperti itu? Iya, bisa terjadi seperti itu karena intinya dari dagang ini, dari bisnis ini yaitu menjual. Bagaimana kita memperlakukan konsumen, memperlakukan klien kita. Nah seperti itu. Jadi dan itu mungkin itu hanya bisa dimiliki oleh para orang ekonomi mungkin. Orang-orang di bidang manajemen ekonomi dan pemasaran seperti itu. Wow, ini keren banget nih. Ini sebetulnya daging semua nih yang diseringkan gitu ya. Ini inti-intinya itu ya memang kurang lebih seperti itu ya. Nah, tapi sayang sekali ini karena waktunya terbatas ya. Nah, ini kita akan ada kelanjutannya lagi ya. Tetap tunggu saja ada konten berikutnya. Kita akan coba sharingkan juga tentang perumahan-perumahannya yang ada. Oh, yang terakhir sebelum ditutup untuk sesi yang sekarang ini ya. Kira-kira ini membuka kerjasama nggak kira-kira ya? Nah itu. Untuk konstruksi sendiri tentunya banyak sekali lah peluang-peluang yang bisa digali lebih dalam lagi. Misalnya kita juga tidak menutup lagi untuk supplier yang bisa masuk ke kita. Wow, itu peluang banget, potensi banget itu. Tidak menutup juga mungkin ada referral yang bisa
memberikan kita klien, mungkin di Wow. sana ada fee-nya juga. Nah itu mungkin juga ada juga yang klien-klien yang ingin konsultasi. Nah, Betul. seperti itu mungkin kita selalu terbuka untuk peluang-peluang seperti itu. Wow, ini memang luar biasa ya. Sharingnya semoga ini menjadi top number one ya. Wow, keren sekali ya. Kita akan berbagi lagi ya di sesi yang lainnya, tentunya dengan konsep dan konten yang lebih menarik lagi. Dan nanti barangkali ada yang ingin melihat-lihat tentang perumahan yang ada di Sumedang ini ya, dan juga tidak menutup kemungkinan bagi Anda yang ingin membangun rumah ya, bahasanya seperti itu ya, Ya, bagi yang ingin membangun rumah dan ingin desainnya berkualitas, bahannya berkualitas, dan bisa dipercayakan ke developer yang berkualitas. Sudah ada di sini ya, di PT Mahardi Karya. Insya Allah, Oke. insya Allah. Nah, keren banget. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.